Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andres Tri Ajar Suprapto Alkusworo, Magister Pendidikan selaku Kepala SMA Negeri 1 Tengaran. Yang kami hormati Ibu Lisa Indriani, Sarjana Psikologi selaku Fasilitator Nasional. Yang kami hormati Ibu Sulistiani, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Liono, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tengaran yang hadir dalam kegiatan ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa melimpahkan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Tengaran dalam kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat Bimbingan Tepat Generasi Hebat oleh Ibu Aula Sari Husnawati, Sarjana Psikologi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tengaran oleh Bapak Dr. Andres Tri Ajar Suprapto Alkusworo MPD. Yang ketiga, berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat oleh calon fasilitator daerah yaitu Ibu Aula Sari Husnawati, Sarjana Psikologi. Yang keempat, pemberian umpan balik. Dan yang kelima, penutup. Baik, Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka kegiatan berbagi praktik baik ini dengan menundukkan kepala sejenak seraya berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar kegiatan diberikan kelancaran, semangat, dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tengaran kepada Bapak Dr. Andres Tri Ajar Suprapto Alkusworo MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lisa Indriani, Sarjana Psikologi dari BPGTK Provinsi Tengah. Yang saya hormati presenter kita Ibu Aula Sari Husnawati yang bisa akan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK Hebat Bimbingan Tepat Generasi Hebat. Dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, yang pertama kita akan sangat bersyukur apabila pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang berbeda dari biasanya. Ya, karena ada berbagai praktik baik dari guru bidang Hebat dan alhamdulillah pada hari ini bisa dihadiri oleh Ibu Lisa. Selamat datang Bu Lisa di tempat kami di SMA Negeri 1 Tengaran. Ya, inilah kami SMA Negeri 1 Tengaran yang tampil apa adanya, bukan ada apanya. Selamat datang, bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Ternyata Bu Lisa itu tetangga saya juga, dengan Bu Sulis juga tidak RW. Bu Lisa RW 7, Bu Sulis RW 8, saya RW 9. Jadi ikutan saja. Baik Pak Bu, nah yang saya hormati pada hari ini kita akan nanti mendengar paparan dari Ibu Aula yang akan berbagi praktik baiknya dengan kita. Dan Bapak Ibu tentang kebekaan, ya ini memang kita memang selalu guru yang lain yang memberikan itu memang harus mengetahui tentang kebekaan. Jadi bukannya kita menjadi guru BK, tapi kita juga harus memahami prinsip-prinsip yang harus bekerja dari BK sehingga di antara kita tidak miskomunikasi. Ya, karena sering ya di lapangan bidang-bidang yang lain, terutama kesalahan ya kadang-kadang miskomunikasi dengan BK. Tapi memang kadang-kadang punya prinsip yang berbeda. Nah dengan adanya kegiatan ini nanti bisa kita selaraskan ya persepsi kita tentang BK. Karena pada dasarnya kita semua itu dalam satu sekolah ada suatu sistem ya, sehingga harus saling memberikan kontribusinya masing-masing demi kebaikan lembaga yang ada
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anjar atas sambutan dukungan yang diberikan pada kegiatan berbagi praktik baik hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu, acara yang utama dari kegiatan hari ini, yaitu berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat, bimbingan tepat generasi hebat oleh Ibu Aula Sari Husnawati, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Aula kami persilakan. Bapak Ibu beri tepuk tangan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini dan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk murid-murid kita semuanya nantinya. Amin. Ya. Oke, langsung saja saya mulai Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan di SMA kita sebagai bentuk tugas saya ya. Setelah mengikuti kegiatan diklat tepatnya di bulan September lalu di Solo kurang lebih selama 4 hari, dan itu kami diberikan tugas untuk mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat pada putra-putri kita di sekolah. Oke. Nah, latar belakang dari kami mengikuti kegiatan BIMTEK ini yaitu Bapak Ibu, 7 jurus BK Hebat itu adalah program dari Kemdikbudristek ya. Di sini yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru BK dalam mendampingi murid. Program ini menekankan pendekatan yang holistik dan proaktif, tidak hanya saat murid menghadapi masalah, tetapi juga bagaimana tumbuh kembangnya di sekolah. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru BK, tetapi juga bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru lain dalam memberikan pendampingan dan motivasi pada murid. Karena bagaimanapun juga kita memberikan pendidikan dan ilmu pada anak didik kita tidak serta-merta hanya sekedar transfer ilmu ya Bapak Ibu, tetapi kita juga memberikan pendampingan dan motivasi ya untuk peserta didik atau murid kita. Dengan 7 jurus BK Hebat ini diharapkan guru BK ataupun guru yang lain dapat menjadi sahabat dan mentor bagi murid serta bisa membantu menciptakan ekosistem yang sehat secara mental dan sosial. Latar belakang berikutnya yaitu bahwa 7 jurus BK ini merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mapel, dan guru BK sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik, dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Sebenarnya untuk pelatihan ini sasarannya tidak hanya guru BK Bapak Ibu, jadi karena keterbatasan waktu, jadi kami yang diberikan tugas kemudian bisa mendistribusikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ada permen yang baru yaitu Permen nomor 11 tahun 2025 yaitu tentang guru wali ya. Kita diberikan tugas tambahan selain kita mengajar, kita juga menjadi guru wali di mana kita harus mendampingi siswa-siswi kita, murid kita selama 3 tahun penuh ya. Kalau untuk yang dari kelas 10 jadi tumbuh kembangnya seperti apa, akademik, perkembangan karirnya, kepribadiannya, kita juga harus mendampingi siswa-siswi kita. Nah, sebelumnya kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu, monggo kula aturi jumeneng sedaya kita biar olahraga. Jadi ini adalah taruh andalan, nanti ada gerakannya bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kuat, tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7
Dalam materi ini kami dibekali kemampuan untuk melakukan asesmen minat dan bakat murid secara sistematis untuk membantu mereka mengenali potensi dirinya. Pengenalan potensi menjadi potensi penting dalam proses pendampingan yang efektif karena setiap murid itu memiliki kekuatan dan kecenderungan yang unik yang perlu kita petakan. Dengan adanya data minat dan bakat yang akurat, guru dapat mengarahkan murid pada pilihan kegiatan strategi belajar, rencana karir sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Jurus yang kedua yaitu pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi merupakan bagian penting dari perkembangan sosial emosional murid kita. Yang melalui pendekatan sel, guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Keseimbangan emosi akan meningkatkan kualitas hubungan sosial murid dan mencegah munculnya perilaku bermasalah di sekolah. Seperti itu. Kemudian jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Apakah ini kalimat yang baru? Resiliensi ini kalau dari bahasa Inggris apa misalnya? Murid kita itu kan sehari-harinya mesti mendapat banyak tekanan ya, dari tugas, dari mungkin juga hubungan sosial dengan teman ya. Jadi resiliensi atau daya lenting itu menjadi bekal utama murid untuk menghadapi tantangan, tekanan dan kegagalan dalam kehidupan belajar maupun sosialnya. Ya, jadi melalui penguatan growth mindset, jadi pikiran yang bertumbuh dan grade itu ya, itu guru bisa mendorong murid untuk memiliki mental yang tangguh, semangat belajar yang tinggi, serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Hal ini penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dan tahan uji dalam jangka panjang. Itu harapannya untuk murid-murid kita. Yang keempat adalah jurus jaga konsistensi. Aspek ini menekankan pentingnya membentukkan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Ya, jadi anak-anak diminta sekarang yang kita gaungkan adalah pendekatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu kebiasaan positif
bisa membantu murid membangun disiplin diri, tanggung jawab, manajemen waktu yang baik. Dengan adanya hal yang konsisten ini dilakukan terhadap siswa-siswi kita, maka akan berdampak langsung pada prestasi akademik maupun pembentukan karakter murid secara menyeluruh. Berikutnya adalah jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi, di mana komunikasi yang sehat dan efektif itu menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang kuat antara murid dengan guru, murid dengan teman sebaya maupun dengan orang tuanya. Melalui pengembangan komunikasi asertif, murid diajarkan untuk mengekspresikan pendapat, perasaan, kebutuhan secara terbuka, namun tetap menghargai orang lain. Jadi murid diminta untuk bisa menyampaikan pendapatnya, tetapi juga bisa menghargai orang lain. Dan di sini guru berperan penting dalam melatih keterampilan ini agar tercipta lingkungan sosial yang positif dan suportif. Kemudian jurus yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Di sini aspek yang keenam ini multi pihak ya, jadi tidak hanya dari aspek guru dan siswa, tetapi sangat diperlukan upaya mendampingi perkembangan murid dengan menjalin kerjasama aktif antara orang tua, tenaga pendidikan, dan komunitas yang ada di sekitar lingkungan sekolah, agar dukungan terhadap murid tidak bersifat parsial. Pelatihan ini mendorong guru untuk membangun sistem kolaboratif yang terencana, terbuka, dan saling menguatkan demi keberhasilan layanan BK. Jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Nah, di sini juga aspek sistem lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya akan menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembang murid kita. Guru dilatih untuk menciptakan suasana kelas dan sekolah yang mendukung kondisi psikologis yang positif, bebas dari kekerasan, tekanan, dan intimidasi. Penataan situasi ini juga mencakup kesiapan ruang fisik, tata tertib yang adil, serta iklim sekolah yang menghargai perbedaan dan inklusivitas. Nah, dari 7 jurus ini tadi Bapak Ibu, jurus 1 sampai jurus 5 itu merupakan aspek yang ditujukan pada murid kita. Ya, jadi jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi itu kita tujukan untuk murid-murid kita. Kemudian 2 jurus yang terakhir yaitu bangun kolaborasi dan menjaga situasi itu merupakan yang diberikan pada sistem yang ada di sekolah, di lingkungan kita. Seperti itu. Itu adalah 7 jurus BK hebat yang kemarin kami dapatkan pada waktu di kelas. Kemudian Bapak Ibu, sejalan dengan selesainya tugas diklat, kami diberikan tugas untuk implementasi ya. Itu berupa kegiatan OJL atau on the job learning ya. Kita diminta untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan 2 jurus di sekolah yang harus kami laporkan di LMS ya. Yang pertama itu saya ambil jurus kenali potensi. Di sini capaian untuk guru yaitu guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Di sini kami pada waktu diklat itu diberikan beberapa macam asesmen, tapi yang saya ambil ada 2 tes atau instrumen asesmen saja karena berkaitan dengan keterbatasan waktu ya untuk masuk ke kelas. Yaitu saya ambil 2 tes kecerdasan majemuk dan tes gaya belajar. Kemudian capaian berikutnya diharapkan guru terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karirnya. Oke, dari gambar ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sering melihat ya. Ini situasi apa Bapak Ibu? Ya, ini adalah gambar seperti di suasana di sebuah lingkungan sekolah, di mana di situ ada seorang bapak guru yang duduk di kursi dan mejanya, kemudian di depannya adalah siswa-siswanya. Siswanya terdiri dari burung, monyet, kemudian ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut, dan ada anjing. Siswanya sangat beragam sekali, tetapi bapak guru tersebut memberikan tugas yang sama untuk siswanya. Miss Tessa bisa diartikan gitu ya bahasa Inggris. Ya, untuk versi yang adil
untuk memanjat pohon yang ada di belakangnya. Padahal peserta didiknya sangat beragam sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kalau seekor gajah harus memanjat pohon? Gimana Bapak Ibu? Bisakah dia melaksanakan ujian ini? Mungkin dia akan terjatuh berkali-kali ya. Iya. Bagaimana seekor ikan harus memanjat pohon? Dia akan lemas sebelum oksigennya habis ya, karena dia sudah ada di darat. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa karakteristik peserta didik itu bisa beragam sekali. Ya, kemampuannya akan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya ya ini tadi ya. Kalau monyet disuruh manjat tentu dia akan menjadi juara. Ilustrasi saja bahwa peserta didik kita itu juga memiliki potensi dan keunikannya masing-masing. Nah, ini alasan saya kenapa memilih jurus 1 ya, jurus 1 di mana menurut saya ini sasaran saya adalah di kelas 10 ya. Murid itu belum menyadari potensi minat bakat yang dimiliki. Nah, yang kedua, murid belum bisa menentukan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ini adalah alasan saya mengambil jurus yang pertama. Ini adalah instrumen yang saya gunakan di kelas, yaitu tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa mengaksesnya ketika mungkin kami masih punya keterbatasan waktu untuk mengimplementasikan ke peserta didiknya di sini. Bisa buka di websitenya Aku Pintar ID ya Bapak Ibu. Itu ada berbagai macam instrumen asesmen yang bisa kita gunakan untuk mengenali potensi bakat dan minat murid-murid kita. Nah, ini sedikit ya, jadi konsep sistem metode yang kita gunakan untuk menyampaikan implementasi di kelas itu namanya ARTA Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah aktivitas. Jadi murid diminta untuk melakukan aktivitas terlebih dahulu sehingga mereka juga bisa masuk ke konsep yang akan kita sampaikan berikutnya. Setelah aktivitas adalah R, itu adalah refleksi. Nah, setelah melakukan aktivitas, murid diminta untuk melakukan refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan, sehingga bisa menggali lebih dalam apa yang dipahami murid. Baru setelah itu kita masuk ke K, konseptualisasi. Kita menyampaikan materi tentang instrumen yang sudah kita sampaikan. Di sini kita mengenal ada 3 gaya belajar ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah gaya belajar visual, kedua auditori, dan yang ketiga adalah kinestetik. Seperti kita ketahui bersama mungkin kalau gaya belajar visual itu biasanya anak-anaknya tipikalnya seperti apa menurut Bu? Menurut saya siswa itu akan lebih mudah menangkap ketika ada gambar atau sesuatu hal yang dia lihat gitu. Kalau disuruh hanya dengar saja tidak bisa, harus ada sesuatu yang dia lihat baru lebih paham seperti itu. Biasa jawabannya. Benar ya, visual itu kaitannya dengan penglihatan ya. Jadi strategi pembelajaran yang efektif untuk murid-murid kita yaitu kita menggunakan gambar, mapping ya, video, infografik. Nah, itu akan membantu murid untuk meningkatkan strategi hasil belajarnya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Nah, strategi pembelajaran yang efektif untuk auditori itu adalah menggunakan diskusi, tanya jawab ya, rekaman, kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri, materi apa yang sudah didapat. Nah, karena auditori itu adalah berkaitan dengan pendengaran. Dan jurus yang ketiga yaitu gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, strategi pembelajarannya gimana? Biasanya siswa-siswa kita itu ada yang nggak bisa angkat ya Bapak Ibu ya, nggak bisa kalau hanya disuruh duduk diam, apalagi kalau yang apel pilihan itu ya selama 5 jam mesti akan boring sekali untuk anak-anak yang kinestetik ini. Nah, strategi pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dengan permainan edukatif. Ya, permainan edukatif ini akan menarik buat mereka ya, seperti simulasi, eksperimen, yang bermain peran, karena mereka tidak hanya duduk tapi berkegiatan. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri, menjawab, berjalan atau yang lain. Itu adalah tentang 3 gaya belajar.
Berikutnya untuk instrumen kecerdasan majemuk itu bahwasanya kecerdasan majemuk itu ada 8 Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama adalah cerdas verbal linguistik, di mana kecerdasan ini biasanya individu itu mudah mengingat informasi secara tertulis dan lisan, enjoy membaca, menulis, suka berdebat, memberikan pidato persuasif, ya mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Nah, orang-orang dengan tipikal kecerdasan verbal linguistik ini kira-kira kalau menjadi sebuah profesi apa Bapak Ibu? Menjadi apa ya? Kalau yang bisa menggunakan humor saat bercerita, mungkin Pak Ajita ada tokoh atau profesi tertentu yang bisa menjelaskan kalau dia punya kecerdasan verbal linguistik. Dia itu menggunakan tipikal cerdas verbal linguistik. Nah, kemudian nanti saya pancing lagi ya. Kalau cerdas visual spasial, itu dia karakteristiknya membaca, menulis, ya, pandai menyusun teka-teki, kemudian suka menafsirkan gambar, grafik, ya, bahkan dengan baik, dan suka melukis, seni, pola mudah. Nah, kira-kira tokoh yang profesinya cerdas visual spasial itu siapa? Jadi dia suka melukis, seni, ya. Tokoh terkenal di Indonesia adalah Abdullah. Betul sekali Buleli, ya. Dia adalah seorang pelukis, ya. Oke, berikutnya adalah cerdas logis matematis. Di sini individu ini memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak, melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, kira-kira ini kalau yang sukanya ilmiah ini kayaknya Bu Irna tahu deh siapa tokohnya. Atau yang baru adalah Pak Buhan, ya. Sekali ya. Ya, kita juga punya tokoh legendaris adalah Bapak B.J. Habibie, ya. Beliau itu adalah orang yang cerdas logis matematis, ya. Oke, kecerdasan yang berikutnya adalah cerdas musikal. Nah, ini individu ini peka terhadap musik, nada, ritme, senang menyanyi, suka bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik, ya. Ini kayaknya Pak Adhika tuh masuk yang cerdas musikal, ya Pak Adhika, ya. Betul ya, oke Bapak Ibu, ya. Jadi beliau ini memang suka bermain alat musik dan suka menyanyi, ya. Jadi Pak Adhika ini cerdas musikal. Berikutnya adalah cerdas kinestetik. Individu ini Pak Wiono sudah langsung paham, ya. Pak Wiono ini adalah cerdas kinestetik. Betul nggak Pak Wi? Individunya seperti ini. Coba baca. Bacakan Pak Wi. Agak blur itu. Ya baik. Untuk cerdas kinestetik itu adalah individu yang terampil dalam menari. Ya. Salah satunya menari. Jadi ekspresi dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Ya. Dengan tangannya. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Betul Bu. Saya suruh sangat direbus daripada berpikir. suruh lari. Estetik dia luar biasa. Ya. Kecerdasan berikutnya adalah cerdas naturalis, ya. Tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi dan zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, suka berkemah, berkebun, hiking, ya.
Ini berkaitan dengan alam. Ya, ini adalah orang-orang yang cerdas naturalis. Wah. Oh iya. Suka berkaitan dengan alam ya. Jadi orang-orang ini adalah orang dengan kecerdasan naturalis. Berikutnya adalah cerdas interpersonal, Bapak Ibu. Ya, orang-orang ini itu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, serta bisa menyelesaikan konflik dengan pemahaman grup. Ini biasanya Bapak Ibu guru semua itu cerdas interpersonal ya. Ya, jadi profesi kita itu membutuhkan kecerdasan interpersonal ya Bapak Ibu. Jadi karena kaitannya kita berhubungan dengan orang lain ya. Oke, yang terakhir yaitu ini cerdas intrapersonal. Kalau inter itu kita berhubungan dengan orang lain, kalau intra itu ke dalam diri. Jadi orang-orang cerdas intrapersonal itu bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian bisa menikmati ketika menganalisis teori, ide, memiliki kesadaran diri yang baik, punya dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Ini biasanya profesi sebagai konselor ya, kemudian psikolog ya, ini biasanya adalah orang-orang yang cerdas intrapersonal. Oke, nah hasil implementasi saya di kelas 10.2 berikut Bapak Ibu adalah hasil tes gaya belajarnya, bahwa di kelas 10.2 itu sebanyak 20 orang itu memiliki gaya belajar visual. Kemudian 9 orang memiliki gaya belajar auditori dan 6 orang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, dengan harapan ini mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10.2 dan nanti kami juga akan mengimplementasikan ke kelas-kelas yang lain bisa menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar peserta didik kita. Nah, ini adalah contoh hasil tes gaya belajar dari Aku Pintar ID yang tadi saya sampaikan ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi ini dia memiliki kecerdasan kinestetik sebanyak 50%, kemudian yang satunya visual sebanyak 45%. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dari hasil kemarin yang saya berikan ke anak-anak itu ada muncul visual auditory atau visual kinestetik. Jadi anak-anak itu mungkin bisa memiliki dua gaya belajar, tapi ada kecenderungan yang menonjol prosentasenya yang mana gitu. Jadi bisa berkembang dua-duanya. Kemudian ini adalah contoh hasil tes kecerdasan majemuk kelas 10.2. Jadi contoh saja ya, ini ada satu orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal, kemudian ada juga yang memiliki kecerdasan logika matematik. Nah, setelah anak-anak saya minta untuk mengerjakan asesmen instrumen tadi, kemudian mereka saya berikan pemahaman konsep tentang gaya belajar dan tentang kecerdasan majemuk. Kemudian anak-anak saya minta untuk membuat rencana karir yang sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka. Ya, di sini saya minta anak-anak untuk menuliskan hal baru yang sudah dipelajari. Kemudian setelah mendapatkan hasil asesmen itu, langkah apa yang akan mereka gunakan untuk mengembangkan potensinya, serta mereka juga bisa menggunakan untuk pemilihan atau kecenderungan ekstrakurikulernya itu sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. Ya, dari kegiatan ujian yang pertama tadi bisa kita simpulkan, dengan mengenal gaya belajar dan mengenali potensi diri, maka seseorang itu dapat mengenal diri sendiri dengan lebih baik, mengetahui strategi belajar yang efektif untuk dirinya, menentukan tujuan hidup dan karirnya, serta meningkatkan rasa percaya diri dan bisa memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Harapan saya seperti itu sehingga anak-anak bisa menerapkannya atau menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Oke, berikutnya adalah ujian yang kedua Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan jurus yang kedua yaitu kelola emosi, dan saya mengimplementasikannya di kelas 11.1. Nah, di sini capaian yang kami peroleh UBK yaitu terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik ya. Di mana pengelolaan emosi itu
emosional murid. Dengan keseimbangan emosional, maka akan meningkatkan kualitas hubungan sosial murid dan mencegah munculnya perilaku bermasalah di sekolah. Nah, alasan saya memilih jurus ini yaitu murid belum bisa mengenali dan mengelola emosinya. Yang kedua, murid belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian murid belum bisa membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Di sini untuk memulai kegiatan aktivitas di kelas saya bermain kertas emosi dengan anak-anak Bapak Ibu. Nah, hari ini kita juga akan bermain bersama jadi Bapak Ibu, jadi bisa tahu gambarannya kemarin saya menyampaikan seperti apa ke anak-anak. Bisa dibuka dan kertasnya. Iya, sama kayak murid kemarin kita dibagi juga bintang warna gitu ya. Ternyata Bapak Ibu kita juga sama. Maunya yang pink, nggak mau yang tapi yang pink apa yang hijau? Semua. Oke ya. Pura-pura sama aja kira-kira mau ikutan gitu nih.
meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Kemudian Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Saya melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi saya cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Yang terakhir Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat karena sudah menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Ya, kita refleksi ya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Terus ya, yang agak sudah lecek gitu ya. Yang kedua coba, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal. Oke, yang berikutnya, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana Bapak Ibu seharusnya bersikap? Gimana menulis? Jadi melihat tadi sebetulnya suasana batin guru sudah tidak baik-baik saja ya, dengan perjalanan dari rumah yang seperti itu, di jalan seperti itu, kemudian menemui Andi yang tertidur lelap gitu. Manusiawi kalau jika marah, tapi jadi guru jangan cepat-cepat marah ya. Jadi ditanya dulu kenapa kok mengantuk, bisa tertidur lelap, seperti itu ya. Jadi saya pikir kita sebagai guru jangan terlalu mudah untuk menghakimi siswa dulu. Jika dia mengalami yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau aturan sekolah atau kesepakatan kelas yang telah dibuat, pasti di balik itu ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa dia seperti itu. Itu kewajiban kita untuk mencari tahu kenapa dia seperti itu. Jadi biar dari tidak ada kecewa atau gelo di kemudian hari atau merasa bersalah, oh dulunya dia baru mengalami masalah yang seperti itu. Begitu. Terima kasih. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru harusnya bisa lebih bersabar. Tapi ini tadi kok kertasnya masih mulus-mulus. Berarti Bapak Ibu guru bisa anak-anak sabar-sabar aja. Oh iya, kalau masalahnya punya pelajar masih mulus sekali ya. Ya karena Bapak Kepala Sekolah juga sabar, tentunya kita juga bisa lebih sabar. Guru kan jadi sabar. Oke, itu refleksi yang saya berikan juga ke anak-anak. Dan berikutnya kita masuk ke konsep. Maka kami adalah konsep. Di sini saya menjelaskan tentang konsep pembelajaran SEL atau Social Emotional Learning ya Bapak Ibu. Ya, SEL itu adalah Social Emotional Learning. Elias dan Arnold itu mendefinisikan proses belajar sosial emosional atau yang kita sebut Social Emotional Learning itu adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ya. Di sini konsep ini mengelompokkan pembelajaran sosial menjadi 5 komponen. Nah, ini Bapak Ibu komponennya. Yang pertama adalah self awareness. Betul nggak bacanya Bu? Yaitu menyadari diri. Jadi yang pertama kita harus menyadari diri dulu. Kita
dulu emosinya. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir gitu ya. Anak diminta untuk mengenali emosinya terlebih dahulu karena ada anak yang belum mampu mengenali ya. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Kemudian komponen yang kedua yaitu self management, di mana artinya adalah mengelola diri. Kemampuan ini untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi kadang setiap harinya itu kita punya pengalaman atau tekanan yang berbeda ya. Kadang ada senang, kadang tiba-tiba sedih ya. Begitu pula dengan murid-murid kita. Kita aja merasa seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi berangkat dari rumah sudah semangat 45 itu mau hari ini mau belajar mau musik asik B mau menerangkan ini. Sampai di sini sih naganya muser gitu ya Bapak Ibu ya. Langsung rasanya emosi dengan nyobek-nyobek kertas ya. Jadi yang kedua ini komponen untuk mengelola diri. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut dan khawatir. Jadi setelah yang pertama tadi kita bisa mengenali emosinya. Ini namanya marah, ini namanya sedih. Nah yang kedua nama diminta untuk bisa mengelola emosi dirinya. Komponen yang ketiga yaitu responsible decision making, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana murid kita diminta untuk membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ketika dihadapkan pada hal-hal yang merasa emosi tadi, bagaimana mereka membuat pilihan, ya jangan sampai ketika tadi seperti Andi ya, bapaknya di rumah sakit, gitu malah memanfaatkan situasi dia jadi nggak berangkat sekolah, dia malah keluyuran gitu ya, taunya mungkin bapak ibu guru aku nggak berangkat karena orang tua aku sakit, tapi di sini anak diminta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas pilihannya. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri saya dan juga pada orang lain. Komponen yang keempat yaitu relationship skill, itu terampil berelasi. Ya, karena tadi sudah mampu mengenal emosinya, kemudian bisa mengelolanya, sehingga anak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kaitannya ini berhubungan dengan relasi sosial yang berkaitan dengan orang lain, karena mesti kita berhubungan dengan orang lain, sehingga kemampuan ini bisa memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Nah, komponen ini, 5 komponen ini tentunya juga harus kita miliki ya Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa menerapkan atau terampil berelasi ya dengan kita mengelola emosi kita, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita juga bisa memahami perspektif yang berbeda dengan kondisi peserta didik kita. Nah, di sini kita bisa menjalin pertemanan yang sehat ya dengan teman-teman atau kalau kita dengan murid ya, komponen lingkungan sosial yang ada di sekolah. Yang berikutnya adalah komponen social awareness atau peduli sosial. Di sini kita diminta untuk menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku ini. Harapannya juga hubungan antar murid dan hubungan kita dengan murid. Itu adalah 5 komponen sel ya, pembelajaran sosial emosional. Mengapa guru perlu memerlukan pembelajaran sosial emosional ya? Seperti kita ketahui bahwa itu tadi membentuk kita untuk bisa bersikap empati ya, memahami latar belakang peserta didik kita. Jadi mereka berangkat dari rumah itu sudah dengan berbagai macam emosi yang dibawa dari rumah. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kecewa ya. Jadi kita harus bisa peduli, berempati. Kemudian dengan kita sudah bisa berempati, kita bisa menciptakan suasana belajar atau pembelajaran yang bisa diterima oleh murid, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada murid bisa kita capai bersama. Itu ya maksudnya. Nah, jadi komponen yang pertama tadi self awareness, kita mengenali peta emosi bahwa ini ada 6 emosi dasar manusia Bapak Ibu. Di sini ada bahagia, bersemangat,
lembut, sedih, kemudian marah dan takut. Itu adalah 6 emosi dasar. Kemudian yang di bawahnya itu adalah emosi-emosi yang berkaitan dengan 6 emosi dasar. Dan yang anak juga saya minta untuk mengenali peta emosi ini. Jadi jenis-jenis emosi itu seperti itu. Nah, kemudian langkah untuk mengelola emosi atau mengelola diri self management yang saya sampaikan ke anak-anak itu adalah dengan latihan singkat dengan rumus tanya. Ini adalah rumus sederhana untuk melatih pengendalian diri. Tanya itu adalah singkatan, T-nya itu adalah terima. Jadi kalau sudah dalam kondisi emosi itu terima dulu emosinya. Aku sedang kesel, aku sedang marah ya. Kemudian dengan cara apa kita menerima? Tarik nafas yang dalam, terima emosi yang datang. Ketika kita menarik nafas, kita bisa menggunakan hitungan mundur ya, 10 sampai angka 1 gitu. Sambil kita duduk dengan tenang. Oke, yang berikutnya rumusnya adalah A, amati. Rasakan bagian tubuh yang menekan atau panas ketika kita merasa emosi. Kita bisa duduk dengan tenang dulu, kemudian amati bagian tubuh yang tegang. Berikutnya adalah R, nikmati. Diam sejenak, biarkan emosi mereda perlahan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Y, yakini. Percaya bahwa kamu bisa menenangkan diri. Setelah kita tadi duduk dengan tenang, sudah bisa diam, perlahan-lahan meredakan emosi kita, bahwa percaya bahwa kita bisa menenangkan diri. Yang terakhir adalah aksi A, ya. Setelah kita sudah lebih tenang, sudah tahu ya, sudah bisa kondisi kita tahu tadi sedang kesel, marah atau sebagainya, baru aksi. Kita sudah lebih tenang sehingga kita bisa mengambil tindakan positif ya, apa yang akan saya lakukan. Karena ketika kita dalam kondisi belum bisa mengelola emosi, yang terjadi apa Ibu? Ya tadi maunya marah-marah sama Andi ya, kita sudah menerangkan sedemikian rupa, mempersiapkan sedemikian rupa, malah Andi tertidur. Dan kalau kita sudah tahu kondisi kita, kemudian tahu latar belakangnya Andi, kita mungkin bisa berbicara lebih baik. Nah, kualitas respon kita pada sebuah peristiwa itu menentukan kualitas hasil atau dampaknya Bapak Ibu. Berikut ini rumus Pro yang menggambarkan output atau dampak. Jadi P itu adalah peristiwa, R itu adalah respon, dan O itu adalah output dampaknya. Di sini kalau tulis ya, ada matematika. Kalau peristiwanya negatif, min 3 ditambah min 3, maka hasilnya akan negatif. Iya. Jadi peristiwa yang negatif ditambah dengan ditanggapi dengan emosi yang negatif, maka hasilnya akan makin buruk. Ya, contohnya ketika saya sampaikan ke anak, teman kamu mengejek, itu kan peristiwanya negatif. Terus kita balas marah, nah sehingga responnya adalah negatif, maka hasilnya adalah pertengkaran, jadi negatif lagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mengelolanya, maka ketika ada peristiwa negatif, maka harus ditanggapi dengan respon yang positif. Yang 3 ditambah 5, maka hasilnya akan menjadi 2. Contohnya ketika teman kita mengejek, maka kita akan memilih diam dan tenang sehingga hasilnya lebih damai. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa ya, tapi kita selalu bisa memilih cara untuk meresponnya. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, disitu setelah saya memberikan konseptualisasi untuk anak-anak, saya minta mereka untuk membuat kelompok dengan menebak emosi dalam cerita tugasnya mereka. Kemudian untuk tugas individu, saya minta mereka untuk menuliskan hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengelola emosi negatif mereka. Nah, ini adalah contoh hasil LK-nya anak-anak Bapak Ibu untuk yang
bisa menyimpulkan bahwa self awareness atau mengenali emosi itu menjadi dasar individu untuk berperilaku dalam berbagai situasi. Ketika kita sudah tahu tadi emosi kita apa namanya, kita jadi bisa untuk berperilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua, self management atau pengelolaan diri diperlukan untuk mengendalikan emosi yang kita rasakan. Yang ketiga, dengan mengelola emosi dengan benar sehingga kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berikutnya adalah kesimpulan keseluruhan Bapak Ibu dari praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas, bahwa setiap anak itu datang ke sekolah membawa cerita, emosi dan mimpi mereka masing-masing. Tugas kita bukan mengubah mereka menjadi siapa yang kita mau, tapi menemani mereka menjadi siapa yang mereka bisa. Dengan mengenali potensi, bisa mengelola emosi dan menumbuhkan resiliensi, guru tidak hanya mengajar, tetapi menyembuhkan dan menguatkan untuk anak-anak hebat kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tangan yang untuk Alwasari. Ya, terima kasih kepada Ibu Alwasari. Sungguh paparan yang menginspirasi, informatif dan seru. Kita tadi diajak apa Ibu? Bapak-bapak? Elus ya, elus sesuai dengan perasaan yang kita rasakan. Terima kasih kepada Bu Aula. Kita menjadi tahu ya Bapak Ibu, ternyata ada 7 jurus BK hebat yang tidak hanya guru BK saja yang bisa menerapkan itu, tapi kita juga sebagai guru mapel, kita juga boleh dan sangat disarankan untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Utamanya sekarang Bapak Ibu guru ditambahi tanggung jawab sebagai guru wali. Itu sangat membantu 7 jurus BK hebat untuk membantu putra-putri kita semua menjadi anak-anak yang baik dan berhasil. Kegiatan yang berikutnya yaitu masuk ke acara pemberian tanggapan atau umpan balik pada kegiatan paparan oleh dari Bu Aula. Untuk umpan balik yang pertama akan kita mintakan umpan balik kepada Ibu Lisa, begitu ya, sebagai fasilitator nasional yang mendampingi Ibu Alwasari. Kepada Ibu Lisa, Pak Putra, persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara Bu Ratna Cantik. Sebelum saya menjawab, izin kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Dianjar, Bapak Ibu Bapak dan Bapak Ibu Guru SMA yang saya hormati. Terima kasih sekali, saya sudah diterima dengan baik dan ramah dari BPGTK. Juga mengucapkan terima kasih Bapak. Dan untuk Bu Aula, presentasinya sungguh lancar dan luar biasa. Sedikit terharu di saya. Aku Bapak Ibu mulai perasaan ini. Banyak yang mengelus-elus saya video tadi. Ini tadi saya melihat apa yang Bu Aula serap ketika mengikuti sudah di Solo, sudah dipraktikkan dengan baik dengan Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Tenganan. Kami berharap tidak berhenti di sini untuk mempraktikkan, menularkan kegiatan ini. Bahkan setelah ini Bapak Ibu Aula akan melakukan lanjutan, yaitu diseminasi di mana Bu? MGBK se-Kabupaten Semarang.
saya di SMA 1 Penara. Amin. Doa terbaik, mulia, sehat selalu ya. Beserta Bapak Ibu guru semua, saya bahagia sekali bisa berada di tengah Bapak Ibu untuk saat ini. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Lisa Indriani atas sambutan yang diberikan dan doa untuk kami dan semangat kami. Tepuk tangan kepada Ibu Lisa Indriani. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mohon umpan baliknya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Tri Ajar Suprapto Alkusworo, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih Bu Ratna yang kalau tolongnya aku mau. Jadi saya mau minta malah Bu Ratna sedang memberikan lagi. Bu Ratna, saya apa? Kok itu Bu Ratna maksudnya? Saya kadang-kadang sambil beliau bagi saya sambil beliau. Tapi semua saya beliau jadi nggak usah khawatir bagi saya. Jadi semua saya beliau. Jadi kalau ada yang apa Bu? Ya, pokoknya semua beliau. Kalau saya hadapi Bu Ari, apalagi Bu Solis, Bu Erna, malah saya terlalu Bu Erna itu ya. Pernah saya hadapi kalau kita ya agak bahaya ya Bu, karena sebaya malah lebih banyak karena sebaya gitu. Sama-sama antara malah beliau nggak rasanya gitu. Ya saling kadang-kadang, ya saling bercanda. Oke, Bu Aula, terima kasih, kita paling luar biasa. Terus terang tadi dengan apa yang saya mengesankan di saya itu terutama yang pertama tentang tadi kalau saya dulu belajar matematika soal terima ya. Setelah kita bisa membawa suasana kepada apa haru, sedih, marah dan sebagainya. Meskipun Bapak Ibu kertasnya masih saya rasa masih utuh ya. Tadi kan saya baru mencoba sabar gitu ya. Sehingga harus terus ya jadi ini mungkin ya bagi kita lebih tahu, tidak usah mengundang narasumber dari luar, tidak usah mengundang psikolog, tidak usah mengundang motivator dari luar. Bu Aula siap untuk motivator. Kan kita sudah beberapa punya motivator ya. Jadi ya semacam itu karena Bu Aula pun dari dalam pun bisa. Nanti bila cepat bisa kita kirim ke luar. Itu yang pertama. Ya, tarifnya pokoknya untuk AS-nya 10% gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi disampaikan tentang apa semacam ada tes untuk gaya belajar. Yang ingin saya nanti dulu kita diskusikan, yang dulu awal diskusikan bagi bapak ibu guru yang mungkin masing-masing mengadakan apa tes gaya belajar. Mungkin satu anak hasilnya bisa berbeda-beda karena kadang-kadang ketika menjawab itu tergantung mood kita masing-masing. Mau tanggapan dari bola, andai kata ini terjadi bagaimana? Misalnya di mapel A begini, mapel B begini, sementara di BK hasilnya bisa berbeda. Mungkin sikap kita bagaimana agar paling nggak tes yang kita laksanakan mendekati nyata dari siswa. Ya, mungkin juga nanti bisa dibantu bisa beberapa hal dirasakan semacam ini kan. Jadi saya itu dari saya kurang berusaha banyak karena saya berkesempatan menyatakan untuk bisa berbagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ajar atas sambutan yang diberikan. Beri tepuk tangan kepada Pak Ajar. Kemudian yang kesempatan yang berikutnya kami mohonkan dari Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik. Siapa yang mau boleh tunjuk jari bebas monggo untuk memberikan umpan balik. Saya akan mendekat untuk memberikan mikrofon. Bu A sepertinya ya. Saya tahu kode-kodenya. Saya akan mendekat. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan untuk saya memberikan umpan balik. Ini ketika saya bertanya tadi mungkin karena saya sudah pengen tahu. Jadi tadi dari 7 jurus tadi kan diimplementasikan satu-satu begitu ya. Maksudnya mungkin ketika tadi kenali potensi itu dengan cara seperti ini, kemudian mulai musik seperti ini. Nah
Terima kasih kepada Bu Ang atas tanggapan, umpan balik, ujian, dan ada pertanyaan Bu Aula. Di sini ada pertanyaan yang sangat panjang. Bu Aula tadi sudah menyimak. Monggo kepada Bu Aula bisa menjawab. Terima kasih Bapak Ibu untuk umpan baliknya. Semoga ini juga bisa menambah semangat saya ke depannya Bapak Ibu untuk bisa melayani murid-murid kita ke depan. Oke. Yang pertama saya tanggapi dulu dari Bu Ang. Ya tadi boleh enggak 7 jurus itu dikolaborasikan langsung ya untuk dilakukan. Tentu saja sangat boleh sekali Bu Ang. Iya, karena bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari itu kan situasi yang dihadapi murid-murid kita seperti itu tadi ya Bu Ang. Jadi kita memang juga harus mengenali potensi anak didik kita juga harus bisa mengenali bagaimana kondisi emosional murid kita ya ketika murid kita berangkat dari rumah ya kadang sudah dengan berbagai kondisi latar belakang yang berbeda-beda, karena hal tersebut kan memang harus kita terapkan ya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi kalau mungkin dari saya seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bu Lisa. Kemudian untuk Bapak Treasure tadi menanyakan ketika jawaban anak-anak bisa berbeda ya, karena sesuai dengan kondisi murid-murid kita, bagaimana jika ada hal seperti itu. Memang gaya belajar ini tadi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan ya Bapak Ibu. Jadi jawaban anak-anak bisa muncul yang berbeda. Ketika kemarin saya pun mempraktekkan ya Bapak Ibu, itu juga tidak murni anak hanya gaya belajarnya visual saja ya, tapi ada campurannya antara visual dan kinestetik, antara auditory dan visual gitu. Ya hal itu bisa kita kolaborasikan. Mungkin kalau menurut pendapat saya seperti itu Kak Anja. Jadi memang anak punya gaya belajarnya itu bisa dipadukan sehingga dalam proses pembelajaran kita juga bisa ketika mungkin masuk di penugasan ya, jadi kita bisa memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajarnya anak. Nah itu nanti mungkin kalau anak yang tipikal kinestetik itu untuk penugasan. Jadi penugasannya itu tidak sama seperti yang tadi kita deskripsikan di gambar ya, bahwa untuk penilaian materi ini tugasnya tidak harus sama di setiap murid. Jadi bisa kita gunakan model dengan gaya belajar masing-masing anak. Mungkin itu yang bisa saya jawab aja, nanti bisa ditambahkan tulisan kembali dengan keterbatasan saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Mbak Aula yang sudah menjawab pertanyaan. Semoga jawaban yang diberikan Bu Aula kepada Pak Anjar dan juga Bu Ang sedikit atau banyak semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang ada. Untuk umpan balik saya cukupkan Bapak Ibu. Untuk closing statement mungkin akan diberikan oleh Ibu kepada Ibu Lisa. Mohon memberikan closing statement pada pertemuan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih. Untuk 7 jurus BK hebat yang tadi pertama sudah kita coba kenali menggunakan lagu ya. 7 jurus hebat itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita, bahkan kepada teman sejawat kita, terutama untuk jurus 1 sampai dengan 5 saja yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Seperti pertanyaan dari Ibu tadi, apakah hanya 1 jurus saja yang bisa diberikan kepada anak-anak? Jawabannya boleh Ibu, jurus 1, jurus 2, jurus 3, 4, dan 5. Namun untuk jurus ke-6 dan ke-7 khusus diberikan kepada teman sejawat dan dinas yang terkait. Misalnya ketika anak kita berkebutuhan khusus, kita bisa berkolaborasi dengan dinas DP3AKB atau DKK untuk dilanjutkan dengan melalui dinas pendidikan terlebih dahulu, nanti dilanjutkan melalui SRC. Setelah itu dites sesuai
dengan kebutuhannya baru didatangkan tenaga khusus seperti psikolog, psikiater, dan ahli terapi. Tentang azan, saya hentikan dulu nih. Mohon maaf Bapak Ibu, izin melanjutkan. Untuk jurus debat, tujuan yang sebenarnya kenapa sih harus kita sebagai guru bisa kita tularkan ke murid-murid kita, bukan teman sejawat kita, yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan generasi emas, ya, yang mana nantinya akan melanjutkan tugas-tugas kita dan menjadi pejuang pembangunan selanjutnya, ya, agar generasi muda di masa kini mempunyai daya lenting, bisa tidak mudah tumbang, terus berjuang, mudah mencari teman, mudah berkolaborasi dengan siapapun, nyaman di tempat manapun, tidak mudah emosi, mengenali dirinya sendiri, sehingga bisa tumbuh mandiri, baik lahir maupun batin nantinya, sehingga bisa benar-benar menjadi generasi emas suatu saat nanti. Tapi kan Bapak Ibu, 2045 itu nih Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai guru, alhamdulillah sudah ditularkan 2 jurus oleh Bu Sari. Di kemudian hari mungkin bisa dilanjutkan Bu Sari berbagi praktik baik ya Pak. Kalau nggak salah di PMM masih ada nih. Itu yang kelompok belajar. Nah dari situ mungkin Pembel bisa diisi dengan jurus ke 4, 5, 6 dan 7. Begitu Pak diajar nih. Biar Pembelnya juga jalan nih Pak. Karena di PTK ini kan ada lomba menyambut hari ulang tahun PGR itu, PTK Pembel nih, tujuan atau undian Pembel termasuk PTK dedikatif kontennya hadir ini Bapak. Alhamdulillah sebenarnya saya ikut Bapak Ibu, tapi kebetulan ternyata penyelenggaranya sama dengan PPK Kantor dan dianulir ya. Tugasnya pas tanggal 30 sama 31, jadi saya gak jadi maju, padahal sudah bikin video 7 jurus hebat saya. Tidak apa-apa, bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain lebih bermanfaat lagi. 7 jurus bedanya nih Pak Triander. Itu dari saya, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Lisa atas closing statement dan motivasinya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BKHD sudah terlampaui, berlimpah berkah ilmu dan anugerah untuk kita semua. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan kami juga mendoakan kepada Ibu Aula agar proses perjalanan menjadi fasilitator daerah diberikan kemudahan, kelancaran, dan akan terus memberikan inspirasi yang baik untuk kita semua warga SMA Negeri 1 Tangerang. Tepuk tangan untuk kita semua kepada Ibu. Kepada Ibu Lisa Indriani, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, waktu, bimbingan, dan pendampingannya dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan sebelum mundur, selamat sampai tempat tujuan dan selamat melanjutkan aktivitas. Kepada Ibu Bapak semua yang sudah berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dukungan, partisipasi dari awal kegiatan hingga akhir, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya selaku pembawa acara mohon